Ayudea Lutfi Hapsari dengan NIM 06108282227054 dari kelompok 4B. Kenalkan, nama saya Cindy Edita Putri dengan NIM 06108182227010 dari kelompok 4B. Saya Nova Ramadini dengan NIM 06101282227034 dari kelompok 4B. Glikolisis dan gluconeogenesis. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami glikolisis. Metabolisme adalah proses biokimiawi pembentukan molekul kompleks atau penguraiannya menjadi molekul sederhana di dalam sel makhluk hidup. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan juga katabolisme, di mana anabolisme adalah penyusunan sedangkan katabolisme adalah penguraian. Anabolisme adalah sintesis makromolekul seperti protein, polisakarida, lipid, dan asam nukleat dari molekul kecil atau sederhana. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian makromolekul menjadi molekul yang sederhana. Adapun objek sampel yang kami gunakan pada materi ini adalah ubi jalar, jagung, beras, kentang, dan juga tepung terigu. Kemudian untuk prosedur itu yang pertama mempelajari dan memahami materi glikolisis, yang kedua mencari dan menentukan objek terkait glikolisis dan pemanfaatan glikolisis di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga melakukan pembuatan video mulai dari pembukaan hingga merekam objek dan menjelaskan glikolisis. Yang keempat dilanjutkan dengan mengedit video agar menarik. Pembahasan karbohidrat adalah salah satu nutrisi utama yang dibutuhkan tubuh. Fungsi karbohidrat yang utama adalah sebagai sumber energi bagi tubuh. Adapun beberapa contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain, yang pertama itu ada ubi jalar. Dalam 100 gram ubi jalar itu mengandung 20 gram karbohidrat. Karbohidrat dalam ubi jalar terdiri dari monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida terdiri dari glukosa dan fruktosa, oligosakarida terdiri dari rafinosa dan verbaskosa, kemudian polisakarida terdiri dari pati, selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Yang kedua itu ada jagung. Setiap 100 gram jagung mengandung sekitar 19 gram karbohidrat, serta nutrisi lainnya seperti protein, serat, dan kalium. Jagung juga merupakan salah satu sumber karbohidrat yang dapat digunakan sebagai alternatif pangan pengganti beras. Yang ketiga, beras. Dalam 100 gram beras mengandung 28 gram karbohidrat. Kandungan karbohidrat dalam beras ini didominasi oleh pati, hemiselulosa, selulosa, gula, dan juga fitin. Selanjutnya kentang. Kentang terdiri dari 66 hingga 90% karbohidrat. Dalam 100 gram kentang terdapat 17 gram kandungan karbohidrat. Penyusun karbohidrat pada kentang komponennya itu adalah pati 80% yang terdiri dari amilosa dan juga amilopektin dan protein. Terakhir, tepung terigu. Dalam 100 gram tepung terigu mengandung 76 gram karbohidrat. Tepung terigu mengandung banyak zat pati, yaitu karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. Pencernaan karbohidrat. Proses pencernaan karbohidrat dimulai dari rongga mulut dan berakhir di usus halus. Saat makanan dicerna dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis, yaitu proses penguraian menggunakan bantuan air. Tahapan glikolisis. Dalam proses glikolisis terjadi pemecahan glukosa 6 karbon menjadi 2 molekul pirufat, 3 karbon yang terjadi dalam 10 langkah reaksi enzimatis. 5 langkah reaksi enzimatis yang pertama merupakan fase persiapan yang memerlukan energi, sedangkan 5 langkah reaksi enzimatis berikutnya merupakan fase penghasil energi atau glikolisis. Langkah pertama, glukosa difosforilasi pada gugus hidroksil pada C6 menjadi D-glukosa 6-fosfat yang memerlukan 1 ATP dan datalisis enzim heksokinase. Langkah yang kedua, D-glukosa 6-fosfat yang terbentuk diubah menjadi D-fruktosa dan fosfat dikatalisis oleh enzim fosfoheksosa isomerase.
Langkah ketiga, defruktasa 6-fosfat yang terbentuk difosforilasi pada C1 menghasilkan defruktasa 1,6-bifosfat yang memerlukan 1 ATP di katalisis enzim fosfofruktokinase. Langkah keempat, defruktasa 1,6-bifosfat dipecah menghasilkan 2 molekul 3 karbon dihidroksi aseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat di katalisis enzim adolase. Langkah kelima, dihidroksiaseton fosfat diisomerasi menjadi molekul kedua gliseraldehida 3-fosfat di katalisis enzim triasa fosfat isomerase. Langkah keenam, 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat dioksidasi dan difosforilasi oleh fosfat anorganik membentuk 2 molekul 1,3 bifosfogliserat dan menghasilkan 2 NADH dikatalisis oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Langkah 7, 2 molekul 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat yang menghasilkan 2 ATP dikatalisis enzim fosfogliserat kinase. Langkah ke-8, 2 molekul 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 molekul 2 fosfogliserat dikatalisis enzim fosfogliserat mutase. Langkah ke-9, 2 molekul 2 fosfogliserat diubah menjadi 2 molekul fosfoenol pirufat dikatalisis enzim enolase. Langkah ke-10, 2 molekul fosfoenol pirufat diubah menjadi 2 molekul pinat dan menghasilkan 2 ATP dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Dari 10 tahapan yang digunakan, energi sebanyak 2 ATP dan energi yang dihasilkan yaitu 3 ATP dan 2 NADH. Hasil akhir dari glikolisis adalah 2 ATP plus 2 NADH. Kesimpulan, yang pertama, metabolisme adalah proses biokimiawi pembentukan molekul kompleks atau penguraiannya menjadi molekul sederhana di dalam sel makhluk hidup. Yang kedua, metabolisme dapat dibedakan menjadi 2 macam proses, yaitu anabolisme sebagai penyusunan dan juga katabolisme sebagai penguraian. Yang ketiga, glikolisis adalah penguraian glukosa menjadi pirufat melalui 10 langkah reaksi enzimatis. Dan yang terakhir adalah dari 10 tahapan yang digunakan, sebanyak energi yang digunakan itu sebanyak 2 ATP dan hasil akhir dari glikolisis adalah 2 ATP plus 2 NADH.